Nah, oke, bisa kita lihat ini merupakan salah satu contoh soal atau contoh kasus. Bisa kita baca, pada tanggal 1 Januari 2021, Krisna mendirikan sebuah usaha pencucian mobil yang diberi nama Clean. Berikut ini transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2021. Oke, pada tanggal 1 Januari 2021, Krisna menyetor uang sebesar 30 juta yang digunakan sebagai modal awal Clean. Oke, maka analisisnya seperti ini. Krisna menyetorkan uang, berarti kas bertambah, dan digunakan sebagai modal awal, berarti modal juga ikut bertambah sebesar 30 juta. Oke, next. Pada tanggal 2 Januari 2021, Krisna menyewa sebuah gedung seharga 3 juta selama 1 tahun untuk menjalankan usahanya. Maka analisisnya sewa gedung bertambah dan karena kita membayar sewa otomatis itu kas akan berkurang sebesar 3 juta. Oke. Nah, selanjutnya ada tanggal 9 Januari, yaitu Krisna membeli peralatan cuci mobil dalam satu paket seharga 17 juta secara kredit. Nah, analisisnya seperti ini. Krisna membeli peralatan, otomatis peralatannya bertambah. Dan karena di sini Krisna membeli secara kredit, maka dijadikan utang. Utangnya bertambah atau berkurang? Ya, bertambah karena membeli peralatan cuci mobil tadi bertambah sebesar 17 juta. Oke. Next, pada tanggal 11 Januari 2021, untuk menjalankan kegiatan usahanya, Krisna membeli beberapa perlengkapan pencucian mobil seharga 1.500.000. Oke, jadi analisisnya untuk menjalankan kegiatan usaha, Krisna membeli beberapa perlengkapan. Karena membeli perlengkapan berarti perlengkapan bertambah dan karena membeli perlengkapan itu maka kas akan keluar. Kenapa bukan utang? Karena pada tanggal ini Krisna membeli beberapa perlengkapan pencucian mobil secara seharga 1.500.000 itu secara tunai. Makanya langsung keluar uang, langsung mengeluarkan uang untuk beli peralatan seharga sejuta. Oh ya, berkurang seharga 1.500.000. Oke. Selanjutnya, pada 15 Januari 2021, Cuci Mobil Clean memperoleh pendapatan atas pencucian mobil sebesar 700. Oke, analisisnya, Cuci Mobil Clean memperoleh pendapatan. Berarti karena pendapatan, modal bertambah. Karena modal bertambah, otomatis kas juga ikut bertambah sebesar 700.000. Oke. Nah, sorry.
Oke, tanggal 19 Januari 2021 membayar sebagian utang atas pembelian peralatan 3 juta. Oke, jadi analisisnya seperti ini. Karena membayar utang, kas berkurang. Karena kita bayar utang dan utang berkurang karena kita sudah bayar sebesar 3 juta. Oke, selanjutnya 21 Januari 2021 cuci mobil clean memperoleh pendapatan usaha sebesar 1 juta. Nah, mendapat eh, pendapatan usaha lagi nih. Maka modal bertambah karena mendapat pendapatan dan kas bertambah sebesar 1 juta. Oke, selanjutnya 23 Januari 2021 dibayar biaya listrik dan air. Nah, kita karena usaha kita ini pencucian mobil itu perlu listrik dan air sebesar 800.000. Jadi karena kita membayar, otomatis kas kita berkurang. Karena kita bayar berkurang. Dan karena ini dibayar biaya listrik dan air itu untuk usaha mobil, pencucian mobil tadi, maka modal dari usaha juga ikut berkurang sebesar 800.000. Oke, next. Tanggal 25 Januari 2021, bentar. Ya, kita bawahkan saja biar lebih mudah. 25 Januari 2021, guna mengembangkan usahanya, Krisna meminjam uang di bank sebesar 10 juta. Analisisnya, utang bertambah karena eh, Krisna meminjam utang, otomatis utang bertambah dan kas juga ikut bertambah sebesar 10 juta. Oke. Selanjutnya 20 Januari 2021 membayar gaji 2 orang karyawan sebesar 1.400.000. Oke, karena membayar gaji termasuk ke beban gaji, termasuk beban gaji yang dimana itu si pengusaha yang membayar upah kepada anak buah itu otomatis kas berkurang. Salah. Kas berkurang dan membayar gaji tadi termasuk dalam usaha, modal juga ikut berkurang karena membayarkan gaji tadi berkurang sebesar 1.400.000. Lalu next tanggal 29 Januari 2021 cuci mobil clean memperoleh pendapatan sebesar 2 juta. Pendapatan tersebut dibayar tunai 1.500.000 dan sisanya dibayar kemudian. Oke, jadi ini unik. Analisisnya seperti ini. Cuci mobil clean memperoleh pendapatan sebesar 2 juta, otomatis modal bertambah
sebesar 2 juta dan kas bertambah karena mendapat usaha. Tapi di sini pendapatan, sorry typo, pendapatan tersebut dibayar 1.500.000. Nah, maka kas yang kita terima itu baru 1.500.000. 1.500.000. Nah, maka 500-nya tadi dikemanakan? Nah, maka di sini ada lagi dan piutang. Karena kita memberikan apa? Memberikan utang kepada si pelanggan ini. Bukan dia yang berhutang kepada kita, tapi kita yang menawarkan utang. Maka itu dinamakan piutang. Piutang sebesar 500.000. Oke, analisis ini cukup panjang ya. Oke, next. Pada tanggal 30 Januari 2021, Krisna mengambil uang perusahaan sebesar 500.000. Nah, karena Krisna mengambil uang, maka itu kas berkurang dan modal juga ikut berkurang sebesar 600.000. Istilah untuk Krisna yang mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi itu bisa juga disebut bribe. Bribe. Nah, oke. Jadi sudah ya ini analisisnya. Selanjutnya kita tinggal bikin tabelnya. Nah, jadi tabelnya kurang lebih seperti ini tadi. Akun-akunnya menyesuaikan dengan nama akun analisis kita tadi. Oke, untuk lebih pahamnya langsung saja kita coba. Oke, pada tanggal 1 tadi analisisnya kas dan modal bertambah sebesar 30 juta. Kita tulis dulu keterangan waktu Januari 2021, tanggal 1, kas bertambah sebesar 30 juta. Dan modal bertambah. Oke, lanjut. Tanggal 2. Tanggal 2 analisisnya sewa gedung bertambah dan kas berkurang. Ini mudahnya apabila kita menganalisis terlebih dahulu. Jadi tadi sewa gedung bertambah dan kas berkurang. Apabila kas berkurang maka kita kurungi sebesar 3 juta. Sorry. Dan sewa gedung bertambah sebesar 3 juta. Nah, untuk ini kan terjadi sudah ada dua transaksi, maka kita jumlahkan agar mempermudah kita dalam perhitungan dari tiap tanggal nantinya. Jadi 30 juta 30 juta dikurang 3 juta itu 27 juta. Karena ini tidak ada perjumlahan, langsung saja kita turunkan. Sama di modal tidak ada perjumlahan, kita turunkan.
Selanjutnya itu pada tanggal 9. Analisisnya peralatan bertambah dan utang bertambah. Oke, peralatan bertambah. Peralatan bertambah dan utang bertambah sebesar 17 juta karena membeli peralatan secara kredit tadi. Peralatan bertambah 17 juta. Oops, sorry. 17 juta. Dan kita karena membeli secara kredit, utang juga bertambah sebesar 17 juta. Oke. Untuk tanggal 9, jangan lupa tanggalnya. Nah, kita turunkan dulu dari kas karena tidak ada perjumlahan. Turun saja langsung 27 juta. Sama sewa gedung tidak ada perjumlahan. Ini juga tidak ada perjumlahan. Dan modal juga tidak ada perubahan. Selanjutnya 11 Januari. Analisisnya perlengkapan bertambah dan kas berkurang 1.500.000. Kas berkurang 1.500.000. Dan perlengkapan bertambah 1.500.000 karena membeli perlengkapan tadi. Oke, kita turunkan lagi. Oh ya, jangan lupa tanggalnya 11. Jadi untuk kas ada perubahan karena di sini ada penjumlahan. Jadi 27 juta kurang 1.500.000, 25.500.000. Di sampingnya tidak ada perubahan, tapi diturunkan 1.500.000. Dan bagian sewa gedung peralatan dan utang kita turunkan karena tidak ada perjumlahan juga. Modal sama kita turunkan karena tidak ada perjumlahan. Nah, maka begini hasil untuk sementaranya. Lalu kita lanjut pada tanggal 15. Modal bertambah dan kas bertambah. Oh, karena memperoleh pendapatan tadi. Modal bertambah dan kas bertambah sebesar 17 juta. Kita tulis keterangan waktu dulu. Kas bertambah 700. Karena mendapat pendapatan maka tambah sebesar 700. Jangan lupa keterangan karena mempengaruhi modal, maka keterangannya tadi pendapatan usaha. Oke. Kita jumlahkan. Kita jumlahkan dulu. Di sini menjadi 26.200.000. Bagian perlengkapan, sewa gedung, peralatan, dan utang tidak ada perubahan. Kita turunkan saja langsung. Nah, untuk modal karena ada dua transaksi di sini, maka terjadi perubahan yaitu penjumlahan dari 30 juta dan 700 menjadi 30 juta 700. Oke. Selanjutnya, pada tanggal 19 Januari itu membayar sebagian utang. Maka apabila kita membayar utang itu kas berkurang dan utang juga tentu akan berkurang. Oops, sorry. Tanggal 19. Kas berkurang sebesar 3 juta. Ini kenapa saya kurungi? Itu untuk mempermudah apabila pengurangan kita kurungi dan penjumlahan tidak usah kita kasih tanda kurung. Tadi kas berkurang dan utang juga ikut berkurang.
Maka hasilnya di sini karena terjadi perjumlahan 26.200.000 dikurang 3 juta menjadi 23.200.000. Untuk bagian perlengkapan, sewa gedung, peralatan tidak ada perubahan karena tidak ada penjumlahan. Di sini karena ada dua transaksi terjadi perjumlahan dari 17 juta dikurang 3 juta menjadi 14 juta. Oke, modal tidak ada perubahan tetap. Oke, tanggal 19 clear. Selanjutnya tanggal 21. Analisisnya modal bertambah dan kas bertambah sebesar 1 juta. Keterangan pendapatan usaha. Oke. Tadi tanggal 21 kas bertambah 1 juta dan modal bertambah 1 juta. Keterangan pendapatan usaha. Garis bawahi. Oke, dari kas dulu karena terjadi penjumlahan maka 23.200.000 ditambah 1 juta menjadi 24.200.000. Dari perlengkapan, sewa gedung, peralatan, utang tidak ada perubahan karena satu transaksi saja. Tidak ada apa-apanya. Nah, di sini ada dua, maka terjadi perubahan 30 juta di 700 dikurang 1 juta menjadi 29 juta 700. Oh, sorry, bukan dikurang tapi ditambah. Sorry, jadi 30 juta 700 ditambah 1 juta menjadi 31 juta 700. Oke, tanggal 21 clear. Oke, tanggal 23. Analisisnya kas berkurang dan modal berkurang sebesar 800. Dengan keterangan ini beban biaya listrik dan air. Oke. Tanggal 23 kita bayar listrik tadi dan air sebesar 800.000, kas berkurang. Sama modal berkurang karena kita bayar. Keterangan beban dan listrik dan air. Oke, kita kasih garis bawah supaya mudah menjumlah. Oke, di sini ada terjadi perubahan 24.200 kurang 800 menjadi 23 juta 400. Saya tulis dulu. Oke, di sini tidak ada perubahan karena tidak ada penjumlahan. Kita turunkan saja langsung. Nah, di sini ada penjumlahan, maka terjadi perubahan menjadi 30.900. Karena 31.700 dikurang 800 menjadi 30.900. Oops. Lalu habis tanggal 23, tanggal 25 analisisnya utang bertambah dan kas bertambah sebesar 10 juta. Karena di sini guna mengembangkan usahanya Krisna meminjam uang di bank. Uang di bank. Berarti ini
utang di bank. Utang di bank. Maka akunnya tadi utang di bank bertambah dan kas bertambah sebesar 10 juta. Kas bertambah karena kita ngutang di bank dapat uang sebesar 10 juta. Maka bertambah. Sorry. Jangan lupa tanggalnya tadi tanggal 25. Utang di bank di sini 10 juta. Oke. Kita turunkan lagi. Sini ada perubahan karena bertambah menjadi 33.400.000. Sama, di sini tidak ada perubahan karena satu tidak ada terjadi transaksi. Yang di sini diturunkan juga jadi 10 juta. Sama, modal tidak ada perubahan karena satu saja. Oke, clear. Selanjutnya tanggal 27. Analisisnya kas berkurang dan modal berkurang 1.400.000. Untuk keterangannya membayar gaji. Berarti keterangannya beban gaji ini. Kas berkurang dan modal berkurang sebesar 1.400.000. Tanggal 27. Kas berkurang besar 1.400.000. Dan di modal berkurang. Keterangannya jangan lupa beban gaji. Kenapa ditulis beban di sini? Karena itu merupakan bahasanya itu beban itu ya tanggungan kita lah. Makanya ditulis beban gaji. Oke, langsung lurus. Jadi di sini kita jumlahkan karena terjadi pengurangan menjadi 32 juta. Sampingnya sama, tidak ada perubahan di sini. Langsung saja kita turunkan. Lalu untuk modal karena ada perubahan, maka terjadi penjumlahan di sini, maka perubahannya menjadi 29.500.000. Oke. Terus clear. Selanjutnya yaitu tanggal 29. Keterangannya modal bertambah. Oke. Karena panjang kita satu-satu. Tanggal 29 modal bertambah sebesar 2 juta. Lalu modal bertambah 2 juta, kas bertambah 1.500.000. Kenapa? Karena baru dibayar 1.500.000. Kas 1.500.000. Terus piutang karena dia ngutang sama kita, bukan kita berutang sama dia. Kalau kita berutang sama dia, maka itu masuknya ke utang tadi.
Tapi karena dia yang berhutang dengan kita, maka dijadikan piutang. Istilahnya itu seperti kita memberi hutang kepada dia. Sebesar 500.000. Nah, oke. Sini sudah makin banyak angka ya, makin ke bawah makin banyak angka. Oke, jadi jumlahkan ini menjadi 33.500. Sorry, maaf. Sini jadi karena tidak ada penjumlahan, maka turunkan saja 500. Sama, tidak ada penjumlahan, turunkan. Lalu di modal karena ada penjumlahan, maka 29.500 ditambah 2 juta menjadi 31.500. Oke, tanggal 29 karena ini pendapatan, jangan lupa keterangannya pendapatan usaha. Oke, satu lagi tanggal 30 Januari, analisisnya kas berkurang dan modal berkurang. Nah, kenapa ini keterangannya? Oh ya, keperluan pribadi. Kas berkurang. Oh ya, jangan lupa tanggalnya 30 berkurang 600. Dan modal berkurang 600. Keterangannya private. Private. Oke, kita hasilkan dulu semuanya. Di sini ada perubahan karena terjadi penjumlahan menjadi berapa ini? Menjadi 3. Oh, Pak, kesalahan teknis. Mohon maaf. Nah, bukan 600 ya, tapi 500 tadi. Ya, oke, tidak apa-apa. Coba. Maka di sini jadi 33 juta. Sini kita turunkan saja langsung. Di sini kita turunkan menjadi 31 juta. Salah, 31 juta. Oke. Nah, maka untuk mengetahui apakah eh Pak, transaksi kita ini benar yang persamaan dasar akuntansi ini, maka untuk mengetahuinya kita bisa menghitung dengan kecilkan dulu sedikit. Oke, oh, terlalu kecil. Dari aset itu kita jumlahkan berapa? Tunggu, aset. Oke, dari sini ya. Ini bagian aset yang kosong ini. Lalu di sini bagian pasifah. Pasifah. Oke, dari bagian sini kita bentar. Kita ratakan dulu. Dari aset saya akan gunakan rumus saja langsung. Oke, untuk perjumlahannya 33
kas tadi, lalu 500 ini piutang, piutang, lalu ditambah lagi ini, tambah, tambah, maka hasilnya menjadi 55 juta. Bisa dilihat ini, 55 juta. Terus, untuk bagian pasipanya, sama, saya menggunakan rumus juga. Bagian sini, ditambah, lalu ditambah sini. Apabila hasilnya balance, maka hitungan kalian itu benar. Dan hasilnya balance. Balance itu apa artinya? Ya, seimbang. Maka bisa kita simpulkan balance. Nah, mungkin sekian materi hari ini. Jangan lupa belajar lagi di rumah. Kalau ada yang tidak paham, nanti bisa ditanyakan. Dan apabila kurang mengerti, nanti bisa dikembalikan lagi videonya, diulang-ulang videonya, di mana yang bagian tidak paham. Ya, sekian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.